بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa faqihna fid din. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka untuk memahami perkara-perkara ad-din yang Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita, bahkan telah mewajibkan kepada kita agar kita senantiasa mempelajari urusan agama kita. Ayyuhal ikhwah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala akan kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Wajiz yang ditulis oleh beliau Ad-Doktor Abdul Azim Ibnu Badawi hafizahullah taala. Pada pertemuan yang lalu sudah kita pelajari bagian awal dari waktu-waktu terlarangnya untuk mengerjakan sholat. Di samping itu juga berkaitan dengan waktu terlarang untuk mengubur jenazah. Oleh karena itu, fa insyaallah taala akan kita baca kelanjutan dari materi ini yang pada pertemuan yang lalu sudah kita pahami bersama, bahwasannya waktu terlarang untuk mengerjakan sholat dan juga untuk menguburkan jenazah itu ada 3. Yang pertama adalah ketika terbit matahari, kemudian yang kedua adalah ketika matahari berada di garis tengah, pas di atas, kemudian yang ketiga adalah yaitu ketika matahari hampir terbenam. Maka ini 3 waktu yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditambahkan keterangan kemarin oleh beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mulai dari setelah seorang itu mengerjakan salat subuh sampai terbit matahari. Kemudian juga selepas seorang itu mengerjakan salatul asri, salat asyar, sampai yaitu matahari terbenam. Maka para ulama menjelaskan tentang masalah ini bahwasanya ada yaitu untuk sebagaimana kaidah yang dijelaskan oleh para ulama, menutup pintu terhadap sesuatu yang diharamkan, menutup pintu terhadap sesuatu yang diharamkan, yaitu ketika dimulainya larangan sholat ba'da subuh sampai terbitnya matahari. Karena kalau nanti seorang itu mengerjakan yaitu sholat setelah subuh sampai terbitnya matahari, kemudian sampai matahari agak naik, maka ini nanti dikhawatirkan akan masuk pada waktu larangan yang sebenarnya. Demikian itu pula setelah asar sampai terbenamnya matahari.
Ma'asyiral ikhwah, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan malam hari ini, fa insyaallah taala akan kita lanjutkan pengembangan ya dari materi yang kita baca pada pertemuan sebelumnya, yaitu perihal tentang istisna. Ya, tentang istisna atau perkecualian dari larangan 3 waktu tersebut. Di sini beliau ya, al-muallif hafizallahu taala menjelaskan tentang istisnanya, tentang perkecualiannya. Karena kalau kita baca pada pertemuan yang lalu itu bersifat umum, ya, sehingga mencakup sholat apa saja. Jadi mencakup sholat apa saja. Oleh karena itu dalam pembahasan berikutnya ini maka kita akan memahami tentang istisnanya, tentang perkecualiannya. Kita langsung baca dari keterangan yang beliau sampaikan. Wa istasna min hadzal nahyi zamanun wa makan. Wa istasna, dan diperkecualikan min hadzal nahyi, dari larangan ini, dari larangan yang 3 waktu tersebut, zamanun wa makan, ada yang berkaitan dengan waktu dan ada yang berkaitan dengan tempat. Jadi di sini ada perkecualian pertama adalah berkaitan dengan waktu. Kemudian nanti perkecualian yang kedua adalah berkaitan dengan tempat. Amma zamanu, beliau melanjutkan, adapun zaman atau yang berhubungan dengan waktu, fa'indal istiwa, yaitu ketika matahari berada di garis tengah, yaumal jum'ati, pada hari Jumat. Nah, kemarin kita baca ya, bahwasanya larangan untuk mengerjakan sholat adalah indal istiwa ini, yaitu ketika matahari pas berada di tengah bener. Ya. Berarti itu mencakup semua hari maksudnya, kalau keterangan yang sebelumnya. Tapi kemudian pada pembahasan ini diperkecualikan, ada pengecualian, yaitu pada hari Jumat. Pada hari Jumat. Berarti pada hari Jumat keluar dari keumuman larangan yang kita baca pada sebelumnya. Ya. Apa dasarnya? Di qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaktasilu rajulun yaumal jum'ati fayatatahharu mastata'a min tuhrin wa yattahinu min tuhnin aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina isnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Ini la yaktasilu rajulun, Rasulullah menyampaikan ya, la yaktasilu rajulun, tidaklah seorang itu mandi kapan? Yaumal jum'ah, pada hari Jum'ah. Maksudnya dia adalah mandi ya sebagaimana mandi lil janabah. Mandi sebagaimana mandi lil janabah, untuk janabah. Atau caranya seperti ketika seorang itu mandi jinabat, bukan mandi biasa. Ini ada yaitu ketentuannya, ada rukun syaratnya yang sudah kita baca sebelumnya kemarin. Tidaklah seorang itu ya mandi pada hari Jumat. Kenapa dia mandi? Karena dia akan menghadiri salatul Jum'ah. Fayatatahharu mastata'a min tuhrin, kemudian dia bersuci mastata'a min tuhrin. Nah, apa yang dia mampu dari bersuci. Ini adalah untuk penekanan, lil mubalaghati fit tandzib. Fayatatahharu mastata'a min tuhrin, kemudian dia bersuci
dari apa yang dia mampu dari kesucian. Ya, maknanya dia itu benar-benar membersihkan tubuhnya, bukan hanya sekedar mandi. Ya, tapi dia benar-benar yaitu mandi yang sebersih-bersihnya, sesuci-sucinya. Ya. Kemudian ada makna yang lain, bahwasanya di sini maknanya adalah seperti halnya yaitu ketika seorang itu mencukur kumisnya, kemudian memotong kuku-kukunya, ya, kemudian mencabut bulu ketiaknya. Ini termasuk dalam makna ini. Fayatatahharu mastata'a. Atau juga dijelaskan oleh para ulama bisa bermakna kalau mandi yang pertama itu adalah lil jasad, untuk tubuh. Kemudian kalau fayatatahharu itu adalah lirra'si, yaitu untuk kepala. Ya. Yang jelas semuanya adalah masuk dalam makna yaitu dia bersuci dengan benar-benar suci, benar-benar bersih, bersungguh-sungguh dalam bersuci atau membersihkan dirinya. Kemudian berikutnya wayaddahinu min tuhnin. Kemudian dia memakai minyak dari minyak yang ada. Ini persyaratan kedua. Tadi mandi, kemudian bersuci dengan bersungguh-sungguh. Berikutnya adalah dia pakai minyak. Maksudnya di sini adalah minyak yang biasa dipakai untuk merapikan rambut. Ya. Minyak yang dia biasa dipakai untuk merapikan rambut. Karena dia akan menghadiri perkumpulan manusia yang di situ adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia diperintahkan atau dianjurkan untuk berpenampilan yang sebaik-baiknya, termasuk yaitu menyisir rambutnya, kemudian diminyai, ya. Jadi supaya kelihatan bersih dan kelihatan rapi. Au yamussa, au yamassu min tibi baiti, atau dia menyentuh wewangian yang ada di rumahnya. Ini kalau au, di sini tadi ada yaitu maksud atau makna yang bisa kita tangkap. Kalau seorang itu tidak punya minyak, ya, tidak punya minyak untuk merapikan rambutnya, maka hendaknya dia pakai minyak wangi. Ya, pakai minyak wangi untuk yaitu supaya dia ini berpenampilan yang segar. Ya. Ketika dia berkumpul dengan kawan-kawannya, dengan sahabat-sahabatnya, dengan kaum muslimin, itu dalam kondisi yang fresh, dalam kondisi yang fresh. Atau bisa jadi kedua-duanya ini dianjurkan. Jadi pakai minyak untuk merapikan rambut pula, kemudian juga pakai minyak wangi. Ma'asyiral ikhwah, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya, ya, persyaratan berikutnya. Tsumma yakhruju, kemudian dia keluar. Keluar dari mana? Keluar dari rumah. Ke mana? Ke masjid, ya. Ke masjid yang di situ akan ditegakkan salatul Jum'ah. Fala yufarriqu bainas nain. Kemudian dia tidak memisahkan antara dua orang. Ya. Dalam riwayat yang lain, dia tidak melangkai pundak manusia. Tidak melangkai pundak manusia. Ini menunjukkan ketika dia itu masuk masjid, hendaknya dia mengedepankan adab. Ya, mengedepankan adab. Jangan sampai mengganggu orang, menyakiti orang karena dengan tingkah polanya ketika dia hadir di masjid. Ya, ketika dia melangkah, ya, masuk masjid, maka diperhatikan. Jangan sampai dia itu memisahkan antara dua orang yang berdekatan.
Jangan sampai memisahkan antara mereka dan jangan sampai melangkai pundak-pundak mereka. Bagaimana kalau misalnya antara dua orang itu ada jarak yang kita bisa masuk, silahkan. Ya. Kalau memang masih cukup, ya masih cukup kita untuk duduk di situ, maka tidak masalah. Ya. Tetapi kalau kemudian ada dua orang yang berdekatan, kemudian kita yaitu nyesel, ya nyesel itu dalam bahasa Jawanya apa? Ya derjal. Ya. Bukan nyesal dalam seperti bahasa Indonesia ya. Nyesel ngerenjel ya. Nah itu. Maka itu tidak diperbolehkan karena bisa jadi nanti mengganggu konsentrasi dari kedua orang ini. Jadi kita perhatikan, kalau memang masih ada yaitu tempat, maka kita masuk. Kalau memang tidak cukup, maka kita cari yaitu tempat yang lainnya. Tolong ini mungkin di yang saklanya mungkin diturunkan ya. Kalau ini agak ini, yang di sini, bukan di sana. Yang atas, cek, ya. Kemudian syarat yang berikutnya, ya. Tsumma yusalli ma kutibalah. Kemudian setelah itu dia salat apa yang dia kehendaki. Ya. Jadi ketika dia sampai di masjid tadi, ya, diusahakan tidak mengganggu orang, tidak memisahkan antara dua orang, tidak melangkai pundak manusia, kemudian dia mencari tempat untuk sholat. Ya, mencari tempat untuk sholat. Pertama adalah sholat tahiyatul masjid. Kemudian setelah itu sholat sesuai dengan apa yang dikehendaki. Selagi imam belum datang, maka dia dianjurkan untuk sholat seberapapun dia mampu. Shallama kutibalah. Ya. Jadi bisa sebanyak-banyaknya. Mungkin 2, mungkin 4, ya, 6, 8 dan seterusnya. Terserah. Sambil yaitu menunggu datangnya imam. Masyaallah akhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian summa yunsitu idza takallama al-imam. Kemudian kalau imam sudah bicara, dia diam. Ya. Ini syarat berikutnya, yaitu diam ketika imam sudah bicara. Maksudnya adalah ketika imam itu sudah berkhutbah. Maka apa buahnya? Apa balasannya bagi orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana apa yang diungkapkan oleh Rasulullah tadi? Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Kecuali akan diampuni ya bagi dia antara hari itu dengan Jumat yang berikutnya. Berarti diampuni selama berapa hari? Selama sepekan. Masyaallah ikhwah, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dijelaskan pada paragraf berikutnya, fanadzabahu ila salati ma kutibalahu. Maka dianjurkan baginya untuk mengerjakan sholat apa yang dia mampu untuk mengerjakannya. Ya. Jadi selagi dia menginginkan, ya, selagi dia mampu, maka silakan untuk menambah sholat. Walam yamna'hu anha illa fi waqti khurujil imam.
dan tidak menghalangi dia dari sholat tersebut illa fi waqti khurujil imam, kecuali pada waktu imam sudah keluar. Kalau imam sudah keluar, berarti dia harus menghentikan sholat. Ya. Walihada qala ghairu wahidin minas salaf, oleh sebab itulah telah mengatakan, ya, bukan hanya satu dari ulama salaf. Artinya banyak yang mengatakan dari para ulama salaf, minhum Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Sebagian dari mereka adalah Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, wa tabi'u alaihi al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Kemudian diikuti juga oleh al-Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka mengatakan, khurujul imam yamna'us shalah. Keluarnya imam itu mencegah sholat. Maksudnya kalau imam sudah keluar, maka orang yang sholat sunnah dihentikan. Wa khutbatuhu tamna'ul kalam. Adapun khutbahnya, kalau imam sudah berkhutbah, tamna'ul kalam, maka mencegah seorang untuk bicara. Artinya dia harus diam. Faja'alul mani'a minas salati khurujal imam. Maka mereka menjadikan pencegah atau penghalang minas salati dari salat khurujal imami, yaitu keluarnya imam. La intisafan nahar, bukan karena pertengahan hari. Jadi yang menghalangi sholat, yang mencegah seorang sholat, atau yang membuat seorang harus menghentikan sholat, bukan intisafan nahar, bukan karena matahari berada pas di tengah, bukan, tetapi karena khurujul imam, yaitu karena keluarnya imam. Artinya walaupun matahari itu belum pas berada di tengah misalnya, kalau imam sudah datang, ya sudah, berhenti sholat, ya, berhenti sholat. Walaupun imam itu belum datang, ya, atau selagi imam itu belum datang, walaupun matahari pas di tengah, maka tetap diizinkan kita untuk menambah sholat. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama, ya. Ini yang pertama tentang perkecualian yang berkaitan dengan zaman, yaitu dikhususkan kebolehannya adalah pada hari Jumat. Walaupun matahari pas di tengah, di garis tengah, tetap diperbolehkan untuk mengerjakan sholat. Kemudian yang kedua, wa amal makan. Adapun kalau perkecualiannya, ya, pengecualiannya itu berkaitan dengan tempat, famakkatu, maka itu adalah di Mekah. Di Mekah. Zadahallahu ta'ala tasrifan wa ta'diman. Ya, Allah tabaraka wa ta'ala menambah bagi Mekah itu tasrifan, kemuliaan, wa ta'diman, dan keagungannya. Fala tukrahus salatu fiha, maka tidak dibenci, ya, tidak dimakruhkan untuk mengerjakan salat fiha di Mekah, fi syai'in min hadhil awqat, ya, dari sesuatu pun atau sedikit pun dari waktu-waktu itu. Jadi kapan saja kalau seorang itu di Mekah tetap boleh untuk mengerjakan salat di sana. Kita baca, ya, dasarnya liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya bani abdi manaf la tamna'u ahadan tafa bi hadzal baiti wa shalla ayata sa'atin min lailin aw naharin. Ya bani abdi manaf, wahai bani abdi manaf, la tamna'u ahadan, jangan kalian cegah seorang pun tawafa bihadzal bait, yang dia melakukan tawaf di rumah ini, maksudnya ada di Ka'bah, ya, di Mekah, wa shalla ayata sa'atin min lailin aw nahar,
dan juga untuk mengerjakan sholat di waktu kapan saja, baik malam maupun siang. Ya, jadi jelas sekali tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kekhususan Mekah atau Masjidil Haram diperbolehkan untuk tawaf kapan saja dan juga untuk mengerjakan sholat di sana kapan saja waktunya. Ya. Kemudian kita lanjutkan wassalatul manhiu anha, dan sholat yang terlarang darinya fi hadhil awqati, pada waktu-waktu ini, ia salatu tatawu'ul mutlaq. Ya, dia adalah salat tatawu mutlak, salat nafilah mutlak, yaitu salat ya yang tidak terkait dengan jumlah. Ya, tidak terkait dengan jumlah. Jadi kapan saja dia mau mengerjakan dan jumlahnya berapa saja, maka silahkan untuk dikerjakan. Salat itu namanya salatul mutlak. Adapun yang lain, salat-salat nafilah, nah itu adalah muqayyad, yaitu terkait dengan waktu, terkait dengan ibadah tertentu, ya, seperti salat duha terkait dengan waktu. Kemudian salat rawatib berkait dengan salat-salat fardu. Itu salat-salat sunnah muqayyad. Kalau mutlak itu salat yang tidak terkait dengan waktu dan juga ibadah-ibadah tertentu, dan juga tidak terkait dengan bilangan-bilangan tertentu. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita ulangi ya, bahwasanya yang dilarang itu adalah salat yang mutlak ini. Salat yang mutlak ini. Alladzi la sababalahu, yang tidak ada sebabnya, yang tidak ada sebabnya. Salat mutlak yang tidak ada sebabnya. Maksudnya tidak ada sebabnya ini, kalau memang kamu ingin sholat, ya saat itu kamu sholat. Tidak ada sebabnya karena habis wudhu, tidak ada sebabnya karena masuk masjid, tidak ada sebabnya karena yaitu sholat mengiringi sholat fardu, tidak. Tapi ya sholat mutlak, tidak ada sebab sama sekali. Fayajuzu fi hadhil awqati, ya, fayajuzu fi hadhil awqat, maka dibolehkan pada waktu-waktu ini. Ya, ini perkecualiannya. Jadi yang tidak boleh tadi adalah salat-salat mutlak itu tadi. Maka kemudian beliau menjelaskan, melanjutkan, fayajuzu fi hadhil awqat, maka diperbolehkan pada waktu-waktu yang telah dijelaskan larangannya tadi, qadha'ul fawaid, yaitu mengqadha, salat-salat yang luput, faridatan kana au nafilatan, baik itu salat fardu maupun salat nafilah. Jadi kalau seorang itu mengqadha itu mengganti salat-salat yang luput. Luput karena apa? Luput mungkin karena lupa, ya, luput karena tertidur. Nah itu adalah salat-salat yang luput. Bisa jadi yang luput itu salat fardu, bisa jadi yang luput itu salat sunnah. Ya. Maka berarti ini adalah salat-salat yang ada sebabnya, salat-salat yang ada di sebabnya. Sehingga walaupun dikerjakan pada waktu-waktu terlarang tadi, tetap diperbolehkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalika. Man nasiya salatan, barang siapa yang lupa salat, ya. Jadi sudah habis sholat asar misalnya, lupa sholat, yang dilupakan sholat apa? Sholat duhur misalnya, apa mungkin? Ya mungkin saja, namanya orang, bisa jadi lupa.
Ya. Jadi sudah mengerjakan sholat asar, baru oh iya tadi belum sholat zuhur, ya, belum sholat zuhur. Falyusalli idza dzakaraha, maka hendaknya dia sholat ketika dia ingat itu. Ingatnya pas setelah mengerjakan sholat asar, ya pas itu dikerjakan. Jangan menunggu besoknya. Ini kan yang luput kan sholat zuhur, berarti qadanya besoknya lagi, tidak tepat. Ya, tidak pas sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang tepat, yang sesuai dengan perintah Nabi adalah kita sholat waktu itu. Kita sholat waktu itu ketika kita ingat. Nah, ini juga kalau berkaitan dengan orang itu luput sholat karena tertidur. Ya. Luput sholat karena tertidur, maka mengerjakannya, mengqadhanya adalah ketika dia bangun. Ketika dia bangun, ya waktu itu dia sholat kapan saja. Dia bangun, ya, dan sholat apa yang ditinggalkan atau yang luput, maka waktu itulah dia segera bersuci dan mengerjakan sholat. Tidak peduli kapan dia terbangun. Misalnya sholat subuh, ya, sholat subuh. Ya. Ketika dia bangun, ternyata matahari sudah terbit. Nah, waktu itulah dia segera bersuci dan mengerjakan sholat subuh. Ya. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada kafarah, tidak ada tebusan kecuali hanya itu saja. Jadi kalau orang itu luput sholat, tidak ada tebusan, tidak ada denda, kecuali hanya itu saja. Itu ketika dia ingat, ya dikerjakan waktu itu. Atau orang luput ketika tadi itu tertidur, maka dikerjakan ketika bangun. Apakah sholat sunnah juga mungkin, ya, ada perintah untuk mengganti? Mungkin saja, ya, mungkin karena yaitu tertidur tadi, lupa belum sholat rawatib apa gitu, ya, atau lupa, ya, maka kemudian diganti ketika ingat atau ketika bangun, diperbolehkan. Sebagaimana juga yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Mungkin seorang itu pas bangun ini, ya, ini sudah mepet sekali waktunya, tidak sempat 2 rakaat qabla subuhi, qabla al-fajri, karena sholat sudah segera ditegakkan atau sudah segera diiqamati, maka dia tidak ada kesempatan. Maka nanti bisa diganti setelah dia sholat subuh. Bisa diganti sesegera mungkin setelah dia sholat subuh. Nah, jadi seperti itu. Kama tajuzu as-salatu aqibal wudu. Sebagaimana juga diperbolehkan untuk mengerjakan salat setelah wudu. Ini ada yaitu sunnah, ya, untuk dianjurkannya seorang itu setelah bersuci kemudian dia salat 2 rakaat. Ya. Ini datang yaitu keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau anjurannya dari beliau. Kalau seorang itu bersuci, dia menyempurnakan sucinya, kemudian dia sholat 2 rakaat yang dia khusyuk dalam sholatnya itu, ya, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa-dosanya. Ini namanya sholat sunnah ba'diyah wudu. Sholat sunnah setelah wudu. Fi ayyi waktin kana, boleh dikerjakan kapan saja waktunya. Boleh dikerjakan kapan saja waktunya. Li hadis Abu Hurairah, dasarkan hadisnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an.
anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala li Bilalin 'inda salati subhi. Beliau mengatakan kepada sahabat Bilal 'inda salati subhi, ketika yaitu salat subuh. Ya Bilal, akhbirni bi arja amalin 'amiltahu fil Islam, fa inni sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Ya Bilal, wahai sahabatku Bilal, akhbirni, khabarkan kepada saya, bi arja amalin, dengan amalan yang paling kamu harapkan, amil tahu fil Islam, yang sudah kamu amalkan di dalam Islam. Ya. Tolong beritahu, yaitu satu amalan yang paling kamu harapkan, yang sudah kamu amalkan dalam Islam. Maka kemudian tadi fa ini sami tudafana alaika baina yadayya fil jannah, karena saya mendengar langkah terompahmu di depanku di surga. Jadi Nabi SAW pernah yaitu mendengar langkah sahabatnya ini, langkah-langkah kaki itu ada di depan beliau di surga. Ya. Apa gerangannya itu yang menyebabkan keistimewaan dari sahabat Bilal radhiyallahu anhu ini? Qala, maka beliau mengatakan, ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhuri ma kutiba li an usalliya. Ma'amiltu amalan, kata beliau, siapa ini? Sahabat Bilal mengatakan atau menjawab pertanyaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'amiltu amalan, saya tidak mengamalkan satu amalan, ya, arja indi, yang paling saya harapkan di sisiku, anni lam atatohhar tuhuran, tidaklah saya bersuci dengan satu kesucian, fi sa'atin min lailin aw nahar, baik di waktu malam maupun siang, ya. Illa sholaitu bidzalika tuhur, kecuali setelah itu, ya, saya mengerjakan sholat setelah melakukan kesucian tersebut. Ma kutiba li an usalliya, apa yang saya kendaki untuk mengerjakannya. Jadi sahabat Bilal ini rajin bersuci, dan setelah bersuci beliau selalu merutinkan untuk mengerjakan sholat sunnah. Ya, ini. Maka ini juga menunjukkan, ya, isyarat yang umum tadi, bahwasanya kapan saja seorang itu berwudu atau bersuci, maka dibolehkan setelah itu dia sholat 2 rakaat akibal wudu, yaitu 2 rakaat setelah bersuci, kapan saja waktunya. Kemudian kita lanjutkan, wa tajuzu tahiyatul masjid, diperbolehkan juga untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid yaitu sholat ketika seorang itu masuk masjid, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan sholat. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Idza dakhala, apabila mana masuk, ahadukumul masjidah, seorang di antara kalian ke masjid. Bila mana salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis, maka jangan duduk, ya, hatta yusalliya, sampai dia salat rak'ataini, 2 rakaat. Maka ini penekanan, anjuran
perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan salat tahiyatul masjid. Ya, untuk mengerjakan salat tahiyatul masjid ini sangat ditekankan. Jika seorang itu masuk masjid, sebelum dia duduk, maka dia mengerjakan salat dua rakaat. Apakah ini hukumnya wajib? Tidak. Hukumnya tidak wajib, tapi ditekankan. Ya. Sangat ditekankan seorang itu untuk mengerjakannya. Bahkan ketika seorang itu datang pada hari Jumat, pas dia datang, imam sedang berkhutbah atau sudah berkhutbah, maka tetap dianjurkan bagi seorang yang masuk untuk sholat 2 rakaat, dan hendaknya dia tidak memperpanjang sholat tersebut. Ya, sholat sempurna tapi diperringan, yaitu sholat tahiyatul masjid. Ini yang bisa kita pelajari untuk kajian malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Allahu a'lam. Kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu salama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Wa khairu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.